Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cutrai Sananda, NIM 1905 Di sini saya akan menguraikan jawaban UTS mata kuliah Hukum Jaminan 6B yang dibimbing oleh Bapak Arif Rahman SHMH. Yang pertama adalah, coba saudara jelaskan pengertian dari hukum jaminan. Menurut saya, hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan benda atau orang tertentu. Yang kedua adalah, coba saudara jelaskan objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Menurut saya, objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Yang ketiga pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan atau agunan adalah aset atau barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Pertanyaan keempat, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, tidak melemahkan potensi atau ketentuan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Memberikan kepastian kepada si kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Bila perlu, dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima atau pengambil kredit. Yang kelima, pertanyaannya, apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan berikan contohnya. Dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama gadai, yang kedua hak tanggungan, yang ketiga jaminan fidusia, dan yang terakhir hipotek. Yang membedakan keempatnya adalah benda yang dapat dijaminkan untuk masing-masing jenis jaminannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820, jaminan perorangan biasa dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Jenis-jenis jaminan perorangan yaitu yang pertama, jaminan penanggungan atau mortgage adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Lalu, jaminan garansi atau bank garansi diatur dalam pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Yang terakhir yaitu jaminan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, jelaskan mengenai jaminan regulatif dan jaminan non-regulatif. Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapatkan pengakuan dari perundang-undangan yang berlaku. Jaminan yang diatur dalam jaminan regulatif antara lain, yang pertama hipotek, yang kedua credit forbearance, yang ketiga gadai, yang keempat tanggungan atas tanah, dan yang kelima adalah garansi. Jaminan non-regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur khusus dalam berbagai perundang-undangan dan dilaksanakan dalam praktik. Jaminan non-regulatif ini ada yang berbentuk kebendaan seperti pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, dan sebagainya. Ada juga yang semata-mata hanya bersifat kontraktual seperti kuasa menjual dan sebagainya. Pertanyaan ke-7, apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Yang ke-8, pertanyaannya adalah bagaimana proses terjadinya gadai? Proses terjadinya gadai yaitu ketika debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai, dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur uang prestasi. Pertanyaan ke-9, bagaimana proses
Pelelangan jaminan gadai. Proses pelelangan jaminan gadai dilakukan dengan cara barang gadai yang digadaikan oleh pemiliknya dilelang ke masyarakat. Hal ini dikarenakan debitur tidak sanggup melunasi pinjamannya. Pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan sesuai kesepakatan. Lelang emas merupakan satu dari sekian banyak barang yang dilelang oleh PT Pegadaian. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan atau mirip dengan hak kebendaan. Buku 2 KUH Perdata juga mengatur hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan karena memberikan jaminan, seperti privilege atau hak istimewa, hak retensi, dan hak reklame. Sekian uraian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.